Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Itu adalah sesuatu yang rahasia, saya benar-benar menyalahkan diri sendiri untuk ini, kata Mo Chen. Jangan khawatir, hubungan antara Paman Hu dan orang yang bertanggung jawab cukup baik, kata Hudu mendesak. Setelah didesak Hudu, Mo Chen akhirnya mengatakannya, ujian pengambil alihan kami kali ini dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, jumlah total orang yang datang ke sini adalah 1361. Ada total 1300 orang yang telah lulus tes bakat, namun aneh untuk mengatakan bahwa ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Saya turun dari kapal dan berjalan menuju lokasi pengujian di alun-alun, tetapi saya tidak dapat menemukan 61 orang itu, kata Mo Chen mengerutkan keningnya. Jelas masalah ini mengganggu mereka, bagaimanapun ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super, mereka yang berani merebut murid yang datang untuk bergabung dengan sekte akan ditindak tegas. Hah, bagaimana bisa? Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya, kata Hudu mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa ada aura sisa yang mirip dengan sekte iblis, meskipun sangat lemah, sepertinya itu telah ditutup-tutupi oleh seseorang, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya ketika mendengar apa yang dikatakan Jinlong, dia memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hudu berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Yueru, yang berada di samping, melewati tempat yang baru saja dilalui Xiaoyan, dan tiba-tiba menjadi pusing, saat tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang samar. Xiaoyan juga mengawasi keadaan Yueru setiap saat, dan hanya merasa ada yang tidak beres dengannya, namun sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan, Yueru akan jatuh ke tanah seolah akan pingsan. Melihat ini, Xiaoyan dengan cepat mendukung Yueru dan tidak peduli tentang hal lain saat kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yueru. Setelah kekuatan lembut mengalir di tubuhnya, mata Yueru bergerak sedikit. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Xiaoyan. "Aku tidak apa-apa, hanya saja tiba-tiba merasa sedikit lemas," kata Yueru. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu. "Sudahkah kamu melaporkan masalah itu?" tanya Hudu ke Mo Chen. "Tidak, itu ditekan oleh penanggung jawab kami," kata Mo Chen. "Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Bawa aku untuk menemuinya segera," kata Hudu dengan geram. "Itu pamanmu, kakak laki-lakimu Fuye," kata Mo Chen. "Fuye, bawa aku menemuinya," kata Hudu. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka mempercepat jalan mereka menuju ruangan yang sangat mewah di belakang alun-alun. Ketika Xiaoyan di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Mereka akhirnya tiba di suatu ruangan besar. "Keempat, keluarlah untuk temui orang tua ini," teriak Hudu. "Aku kira siapa yang berteriak, ternyata kamu orang tua, Hudu," kata seorang pria paruh baya menyeringai. "Minggir," kata Hudu mengabaikan ejekan Seng Yu yang menghalangi jalan. "Mengapa kamu kembali pada akhirnya kali ini?" "Pak Tua, semua orang yang kami bawa telah menyelesaikan tes kemarin, jadi hanya kelompokmu yang tersisa," kata Seng Yu menyeringai. "Tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara," kata Hudu menatap Sen Yue dengan tajam. Di tepi benua Xuanling, beberapa tempat hanya di pedalaman, orang berbakat macam apa yang bisa keluar? "Sepertinya kali ini kamu berlari tanpa hasil," kata Sen Yue menyeringai. Kata-kata Sen Yue baru saja terdengar, ketika dia melihat douci 9 orang di belakang Hudu tua tiba-tiba melonjak dan menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak dapat menghasilkan seseorang dengan bakat luar biasa, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, karena semuanya sudah selesai, ayo pergi," kata Hudu. "Penanggung jawab terlalu sibuk sekarang, jadi dia mungkin tidak bisa melihatmu," kata Sen Yue mengerutkan keningnya. "Apakah kamu masih ingin menderita pukulan lagi?" kata Hudu terlalu malas untuk memperhatikan Sen Yue. "Kamu," kata Sen Yue juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Hudu baru saja akan berbicara lagi ketika ruang tiba-tiba berfluktuasi. "Aku tahu bahwa kamu yang datang Hudu," kata seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul dari udara tipis. Dia meletakkan satu tangan di bahu Hudu, dan perlahan tersenyum. "Dou di bintang 6, pikir Xiaoyan terkejut. "Kamu dan Sen Yue masih saja suka bertengkar setiap saat," kata pria paruh baya itu tersenyum.
Ini adalah kepala eksekutif kami di sini, Wu Jiang, kata Mo Chen buru-buru memperkenalkan pada semua orang. Senang kamu bisa kembali, apakah jalannya lancar? Tanya Wu Jiang. Masih seperti itu, hanya saja butuh waktu agak lama untuk datang dan pergi, jawab Hudu tersenyum. Aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi kemanapun, tetapi kamu tidak mendengarkan, kata Wu Jiang juga menggelengkan kepalanya. Bukankah Yu Xing ada di sana? Jadi aku kebetulan mampir untuk melihatnya, kata Hudu menoleh ke Yueru. Selain itu, Yu Xing memiliki anak perempuan lain, kata Hudu. Benarkah? Douci gadis ini, gumam Wu Jiang sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan napas di tubuh Yueru. Salam Paman Wu, saya telah lama mendengar tentangmu dari ayah, kata Yueru tersenyum. Ternyata kamu adalah putri Yu Xing, tidak heran aku merasakan aura di tubuhmu sedikit akrab, kata Wu Jiang tersenyum. Apakah ayahmu baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia diserang oleh monster sebelumnya, tetapi kekuatannya masih belum maju, kata Wu Jiang. Saya pergi ke Qingcheng di bawah kendalinya, cederanya juga sembuh, dan kekuatannya saat ini juga berada di tahap akhir Dou di bintang 5, kata Hudu tersenyum. Itu bagus, kami bertiga berpisah hari itu, kami juga belum bertemu selama bertahun-tahun, setelah masalah di sini selesai. Saya akan menemukannya dan mengajaknya minum selama 3 hari 3 malam, kata Wu Jiang tersenyum tertawa ringan. Semua orang memandang Yueru saat mendengar kata Wu Jiang, mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yue yang tampaknya kecil ini ada hubungannya dengan keduanya. Masuk dan bicarakan sesuatu, kata Wu Jiang juga menemukan bahwa ekspresi Hudu tidak terlalu bagus, dan jelas ada sesuatu yang penting. Mo Chen, kelompok orang ini tampaknya memiliki bibit yang bagus, bawa mereka untuk diuji, laporkan hasilnya padaku, kata Wu Jiang, dimengerti jawab Mo Chen dengan hormat. Semuanya, ikuti aku, kata Mo Chen. Mendengar itu, Xiaoyan dan lainnya mengikuti Mo Chen pergi ke tempat pengujian. Apa benar ada banyak orang hilang? Tanya Hudu begitu melihat semua orang pergi. Mereka yang hilang kali ini tampak agak aneh, bukankah banyak penjaga yang bertugas menerima dan membimbing di markas semuanya penuh? Sungguh aneh bahwa mereka menghilang begitu saja. Apakah ada seseorang bermain trik secara rahasia? Kata Hudu. Saya telah menempatkan semua tersangka di benteng ini di bawah tahanan rumah, saya curiga ini kemungkinan besar adalah kerjasama, kata Wu Jiang. Apakah kamu sudah mencari ke semua tempat? Tanya Hudu penasaran. Saya telah mencari mereka, bahkan pribadi pergi untuk memeriksa tempat tinggal mereka dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, selain itu ada penjaga yang berpatroli di mana-mana. Kata Wu Jiang. Kamu baru saja tiba setelah perjalanan panjang, jadi mari kita istirahat dan membicarakannya nanti, kata Wu Jiang. Di sebuah ruang batu yang gelap, ada kolam dingin di tengah ruang batu dengan banyak sosok hitam berdiri di samping kolam dingin. Sosok hitam berdiri di tepi kolam, memandangi air dengan tenang, dan tiba-tiba bertanya, bagaimana situasinya? Hampir sampai, semua 59 orang tertidur, menunggu waktu untuk dilemparkan ke dalam kolam. Kata sosok hitam lainnya. Lalu bagaimana dengan yang dua lagi? Tanya sosok yang lain dengan marah. Mereka melarikan diri, kata sosok yang lebih lemah. Dasar sampah, kata sosok hitam di tepi kolam dengan marah. Dia membuka mulutnya dan sosok lemah yang baru saja menjawab langsung ditelan olehnya. Setelah ditelan, tidak ada jejak yang tersisa, tetapi aura pada sosok hitam di tepi kolam sekarang juga tumbuh sedikit, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Suan Santian, kalian pasti akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menatap air kolam yang dalam. Di dalam sebuah terowongan yang panjang, nampak dua sosok sedang melarikan diri. Salah satu sosok tinggi berteriak keras, dan pedang di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat. Bilah tajam energi pedang yang kuat langsung menghantam dinding lorong menyebabkan ledakan keras. Segera setelah itu, banyak sosok kabut hitam yang muncul. Siapa mereka? Aku merasa bahwa mereka bukan manusia, aura mereka sedikit menakutkan, kata sosok yang baru saja menggunakan pedangnya. Aneh untuk mengatakan bahwa mereka baru saja datang dan setelah turun dari kapal, mereka berjalan ke alun-alun ketika mereka tiba-tiba pingsan dan terbangun di lorong yang gelap ini. Beruntung berkat keterampilan mereka yang kuat, mereka tidak ditangkap oleh orang-orang itu, jadi mereka segera melarikan diri segera setelah mereka bangun.
Setelah sosok tinggi itu menebas dengan pedang, dia menggigit jari telunjuk kanannya, dan melemparkan esensi darahnya ke arah sosok dengan kekuatan mengerikan di belakang mereka dengan kejam, sambil menarik adiknya yang lebih lemah dari dirinya. Esensi darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga biru dan langsung mengalir ke lorong di belakang mereka. Begitu naga biru muncul di lorong, kekuatannya tiba-tiba meledak hingga menghancurkan asap hitam yang mengejar di belakang. Namun tepat ketika dia bingung, dua sosok hitam keluar dari dasar kolam dan melesat ke udara. "Ini masih pagi, jangan khawatir," kata salah satu sosok yang berdiri di udara dengan senyum dingin. Jiang Yu terkejut ketika dia melihat dua sosok di depannya, ekspresinya sangat berubah dan segera berteriak pada adiknya, "Jiang Yuan, kamu kembali dulu, beritahu Tuan Wu bahwa persidangan ini tidak dapat dilakukan." "Pergilah," kata Jiang Yu sambil mendorong adiknya bernama Jiang Yuan keluar lalu kemudian memblokir jalan itu. Di saat yang sama, pria di sebelah Han Qi melepas penyamarannya, dan berubah menjadi sosok kabut hitam dengan wajah sangat suram. Jiang Yu cukup puas melihat adiknya pergi jauh. Sebelum menoleh untuk melihat dua sosok hitam putih di depannya, kejutan melonjak di wajahnya, lalu kemudian dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari adiknya Jiang Yuan. "Sial, siapa orang-orang ini? Apakah itu ras alien? Tapi kenapa aku merasa nafas mereka tidak seperti ras jahat alien itu?" pikir Jiang Yu. "Ayo kejar mereka, keduanya tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak kamu akan tahu akhirnya," kata Han Qi pada sosok putih dan melesat ke arah Jiang Yu. "Aku tahu, itu benar-benar bertele-tele." Setelah mengatakan itu, sosok putih itu juga melesat mengejar ke tempat Jiang Yuan melarikan diri. Sementara itu di tempat lain nampak Hudu dan Wu Jiang sedang mengawasi tanah di depan mereka. "Sepertinya ada di sini," kata Hudu. 700 meter, itu sudah batas Hudu, tapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. "Apakah kamu tidak memeriksa tempat ini? Bagaimana hal seperti itu bisa ceroboh? Jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi kesalahan di atas, konsekuensinya sangat serius. Dikatakan bahwa ada masalah di sini sebelumnya, tetapi jumlah orang berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan, sehingga ditekan oleh kekuatan tingkat tinggi," kata Wu Jiang. "Ini semua tentang hidup dan mati," kata Hudu dengan marah. "Hu Tua, dengarkan aku, benteng yang aku pimpin hanya mengalami hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kali jumlah orang yang hilang hanya dalam 10, jadi ketua tidak melakukannya, hanya saja saya juga tidak tahu bagaimana kehilangan begitu banyak orang," kata Wu Jiang. Yang dimaksud Wu Jiang adalah bahwa ini bukan wilayah mereka sendiri, mereka hanya meminjam pintu masuk sekte lokal untuk pengujian dan seleksi, dan dia telah memeriksa semua tempat yang dapat diselidiki, meskipun ada beberapa tempat yang mencurigakan, mereka tidak berwenang untuk masuk. "Apakah ini adalah wilayah sekte itu?" tanya Hudu berbisik. Jelas Wu Jiang juga tahu bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan sekte ini. Wu Jiang baru saja akan menjawab ketika satu suara memanggil mereka. "Apa yang kamu berdua lakukan?" kata seorang bocah lelaki. "Orang ini adalah satu-satunya putra sekte ini," kata Wu Jiang. "Kenapa aura anak ini agak aneh?" kata Hudu merenung. "Apakah kamu menemukannya juga?" "Aku merasakannya sejak lama, tapi aku tidak tahu apa itu," kata Wu Jiang. Di alun-alun, kelompok Xiaoyan nampak berjalan perlahan dengan Mo Chen. "Senior, apa kamu barusan merasakan sesuatu?" tanya Xiaoyan pada Jinlong. "Jika tebakanku benar, napasnya berasal dari aura iblis," kata Jinlong. Xiaoyan terkejut saat mendengarnya, jelas dia cukup bingung ketika mendengar hal ini untuk pertama kalinya. Yang disebut aura iblis sama dengan douqi di dalam tubuhmu. Namun, aura iblis ini sangat aneh, begitu menyerang tubuh, itu akan mempengaruhi pikiran, kata Jinlong. "Lalu kenapa aura dari dunia iblis ini ada di Suan Santian, dan apakah ada markas mereka di Suan Tian?" kata Xiaoyan dengan penasaran. "Jaga kekhawatiranmu, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran Fenxiang melalui seleksi setelah ujian. Adapun masalah orang yang hilang, Wu Jiang secara alami akan menanganinya, tapi kamu sendiri harus berhati-hati, karena aura iblis akan muncul di sini," kata Jinlong. Xiaoyan mengerutkan keningnya sebelum perlahan mengangguk. "Ada apa?" tanya Yueru ketika melihat wajah Xiaoyan nampak kusam. "Tidak ada apa-apa," kata Xiaoyan mencoba menutupinya. Liu Yin di samping dan Xiaohen di pundaknya juga melihat sekeliling, rupanya tempat nyaman ini membuat mereka merasa cukup segar.
Setelah mengikuti Mo Chen beberapa waktu, sebuah rumah yang agak mewah muncul di depan semua orang. "Ini di sini tempatnya, ayo masuk," kata Mo Chen melihat semua orang sambil tersenyum. Xiaoyan dan lainnya masuk ke rumah satu demi satu, dan sedikit tegang karena mereka akan bertemu dengan Kepala Suan Tian. "Di tempat ini kalian akan melakukan ujian tes, di antaranya adalah tes kekuatan fisik, kedua adalah tes kekuatan jiwa, jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu?" kata Mo Chen. "Semuanya sulit pada awalnya, biarkan aku maju lebih dulu," kata Sun Ming. "Baiklah, tuangkan douchimu ke dalam bola kristal," kata Mo Chen seraya menunjuk ke arah bola kristal. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.